untuk share pengalaman, share pengetahuan tentang saya. Barangkali apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan apa yang saya sampaikan ini berangkat 90% dari pengalaman pribadi. Jadi apa yang saya lakukan nanti insya Allah itu bukan abal-abal, bukan sesuatu yang saya rekayasa ataupun apapun apa istilahnya, dan eh, itu pure dari experience selama saya berbisnis itu. Dan untuk lebih kenal kata pepatah tak kenal nama kata saya izin share Bapak dan Ibu sekalian, izin share untuk perkenalan kita sebentar. Ya sudah terlihat Pak Utri? Aman, Pak. Terlihat cakep. Aman. Ya, Ya, silakan. siap. Oke, ini judulnya seperti yang di request dengan Pak Utri ini, dan saya akan sedikit cerita tentang saya lebih dulu. Ini judulnya. Ya, saya mengawali karir sebagai wartawan. Tahun 91 saya sudah menjadi wartawan itu ketika saya semester 8 kuliah di UNJ atau dulu IKIP, di majalah Forum Keadilan sama Pak Karni Ilyas, kemudian redaktur pelaksana di Panji Masyarakat tahun 97. Saya kemudian menjadi produser program di Trans TV mulai 2002, dan wakil pemimpin redaksi di Trans 7 mulai 2007 dan sampai 2016. Saya resign tahun 2016 untuk mengelola bisnis yang dulu saya lakukan sebagai side job. Saya memulai perusahaan ini tahun 2002. Selama itu saya sanggap ini sebagai side job, kemudian ada partner saya yang menjalankan, tetapi lama-kelamaan ketika saya anggap karir saya di Trans 7 sudah mentok dan bisnis saya tidak digarap dengan serius oleh tim saya, oleh partner saya, akhirnya saya memutuskan untuk November 2016 saya resign dan full mengelola Spora Cipta Paramedia, atau kami menyebutnya dengan Sporacom, Spora Communication gitu. Nah, ini Bapak-bapak boleh kalau ingin berteman dengan saya nanti di Instagram, di Facebook, di LinkedIn, dengan nama full saya, nama Pracoyo Wirya Utomo. Nama saya sebenarnya Pracoyo dan Wirya Utomo nama Bapak saya ambil nama Bapak saya, dan nomor WA saya kalau mau mencatat silakan, ini nomornya. Dan ini Insya Allah bisa berkomunikasi setelah nanti presentasi gitu. Ada yang tanyakan tentang ini yang tidak terjawab dalam presentasi ini, nanti bisa kita tanya jawab lewat WA atau di media sosial yang lain. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak-bapak, eh, tahun ini tentu karena ini klien-klien saya ini eh, ada yang baru, ada yang banyakkan baru, ada yang dari 2002 ada. Saya mau cerita sedikit bagaimana saya memulai bisnis secara serius. 2016 ketika saya keluar itu saya pernah menjalani bisnis dengan tertatih-tatih. Saya bisa bayangkan, saya di sana wakil pemimpin redaksi, saya punya fasilitas kemana-mana, saya first class gitu, hotelnya minimal bintang 4, terus saya ada supir, dapat kemana saya tinggalkan itu. Akhirnya saya bisnis dengan, ketika itu karyawan baru 7 itu 7 orang dengan saya, dan saya dulu itu bisnis saya utamanya adalah hanya di konsultan untuk majalah, pengelolaan majalah dan penulisan buku. Tahun 2000, tahun 2002. Tahun 2016 itu saya ngeteng, Pak. Mulai bisnis dengan ngeteng. Artinya saya bikin proposal, kemudian presentasi ke orang-orang yang saya kenal, teman saya, bekas anak buah, bekas bos yang keluar dari ini, atau teman-temannya dari teman. Hampir 6 bulan, Pak, saya nggak ada satupun hasil yang apa yang saya lakukan itu nol, jong. Saya nggak dapat bisnis apapun. Saya mantap makan tabungan, dan saya hampir putus asa karena tabungan saya habis dan belum dapat klien baru, tidak ada bisa menggaji diri sendiri, tidak ada. Saya hampir putus asa dan ingin kembali menjadi karyawan. Tetapi uh, saya dikritik atau dinasihati satu teman secara tidak langsung, karyawan saya wah, kalau kalau apa kalau Mas Coy kerja lagi bisa bahaya nih perusahaan gitu. Nah, akhirnya dengan suara dengan aspirasi itu saya putuskan untuk
sepahit apapun saya fokus untuk membesarkan bisnis. Alhamdulillah tahun 2016 sampai 2019 saya bisnis dengan sistem koneksi. Saya mengandalkan koneksi atau networking saya. Atau partner saya berdua dengan partner saya yang punya jaringan atau punya perkawanan luas itu tahun 2016 sampai 2019 itu full ya itu tadi saya dari pertemanan dari tengah teman-teman akhirnya saya ikut dapat kerjaan dan lumayan ikut ya terus itu ya saya belum bisa ngomong sukses tapi lumayan bisa ngongkosi hidup saya lah hidup saya dan keluarga. Nah, ketika dalam proses perjalanan itu dari dulu yang hanya karyawan kemudian mengelola karyawan, akhirnya saya belajar banyak hal termasuk yang saya pelajari adalah digital marketing. Baik digital marketing dan digital branding. Ya inilah yang akan kita bahas malam ini dan point of view-nya adalah bahwa tahun 2019 sampai sekarang kalau dulu itu 100% dari klien-klien baru itu semua dari saya peroleh dari pertemanan, dari networking saya dan partner saya. Tahun 2019 sampai sekarang 90% partner baru saya hasil dari digital marketing. Ini sebagian yang ada di layar Bapak Ibu sekalian itu mereka tidak kenal sama sekali dengan saya, tidak tahu dengan saya, tidak tahu tentang Spora, tetapi mereka tergiur oleh promo yang saya lakukan, yang saya jual lewat digital marketing, akhirnya mengontak kami dan akhirnya kami berbisnis. Saya sebut saja ini holding perkebunan itu sampai sekarang masih jalan. Itu kami bahkan sampai itu kan holding sekarang sampai di anak perusahaan pun kami diminta untuk jadi konsultan di anak perusahaan. Di Pupuk Indonesia juga seperti itu, kami tidak kenal, tidak apa, mereka searching tentang jasa yang kami tawarkan, dapat dari web yang kami kontak, kemudian diminta bikin proposal, kami presentasi, langsung deal gitu. Terus bullying juga gitu, bullying lebih ini lagi, bullying itu sampai 2 tahun kami tidak pernah ketemu, itu saya maksa ketemu dengan usernya karena saya minta ini kok Bu, kita sudah lama bisnis tapi tidak pernah ketemu, akhirnya saya izinkan datang ke Cikarang di pabriknya dan meeting itu sekali aja. Habis itu kami tidak pernah ketemu dan proses nego, proses apa semua dilakukan dengan dilakukan lewat digital marketing dengan WA dan Zoom meeting seperti itu. Begitu juga dengan rekayasa industri, dengan mana lagi yang saya sebut PUPR enggak, PLN itu Pak dari awalnya PLN itu hanya satu. PLN itu kami dari PLN Distribusi Jakarta. Mereka mencari jasa untuk digital marketing dan branding atau lebih tepatnya untuk menguatkan branding di PLN Distribusi Jakarta dan untuk menghandle media sosialnya. Kami kami dikontrak per 3 bulan awalnya, tapi setelah mereka puas dengan kami, dikontrak langsung setahun. Dari situ kami dianggap banyak melakukan perubahan terhadap konsep konten dan pengelolaan media sosial. Dan akhirnya karena bagus, pihak PLN Pusat, dari income tadi awalnya Distribusi Jakarta Raya, kemudian PLN Pusat meng-hire kami untuk menghandle public relation-nya. Kami dapat beberapa pekerjaan selain pengelolaan media sosial, kami juga mengelola untuk public relation support-nya, misalnya media handling, kemudian ada juga untuk pembuatan video segala macam. Itu banyak sekali, termasuk juga ini Kementerian Kehutanan, Jasa Marga, PP, Dupong, Newmont, kalau Newmont enggak, itu hampir yang ini masih yang ramah, yang belum saya perbaiki. Ada sekitar di luar yang saya dicantumkan dalam daftar portofolio kami itu mungkin ada hampir 10 klien baru yang rutin, artinya yang retainery yang setiap bulan kami dia bayar, ada juga yang on off itu mungkin lebih dari 10 yang bahasanya dari digital marketing. Nah, apa yang kok bisa saya Spora bisa melakukan distribusi
dari bisnis yang konvensional kemudian jadi apa namanya, jadi pure dengan digital marketing, ya itu karena saya belajar dari tren. Saya ngikutin tren bahwa orang-orang nyari vendor, nyari jualan apa, beli sesuatu itu tidak pernah lagi mereka datang atau apa namanya, gampangnya ya mereka kalau sesuatu seperti sekarang kita pasti kalau lihat sesuatu itu lihat, nyari dulu di Google, tanya dulu di Google, pasti nyarinya kita di Google. Apapun itu sampai sekarang Google, kalau ada di Google yang dilarikan ke ke marketplace, ada yang ke web. Nah, saya termasuk yang itu, yang orang nyari Google kemudian lari ke web dan akhirnya menjadi klien. Nah, bagaimana dengan digital marketing UMKM sih? Kenapa sih harus ke digital marketing? Nah, dari apa yang saya ceritakan tadi, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan dan STMWorks dan yang saya lakukan itu berhasil, maka saya yakin orang lain pun bisa melakukan itu. Nah, ketika Pak Fautri cerita ini, Pak Fautri ini saya baru kenal belum lama terus terang, dan ada selain Pak Fautri ada satu teman yang saya, mohon maaf Pak Fautri saya cerita sedikit, bukan Pak Fautri ini, ada cerita di ini sekitar mungkin setahun, bukan setahun lah, 6 bulan atau 5 bulan lalu saya meeting diundang di kampus ISIP Jakarta dan dikenalkan dengan pengusaha khusus event organizer. Dia ngeluh bagaimana orang-orang sudah banjir orderan untuk event-event, dia belum dapat order baru, masih belum dapat, itu masih kering lah, masih dia gitu. Saya tanya, Bapak sudah melakukan digital marketing belum? Dia bilang, digital marketing apa? Saya jelaskan, digital marketing itu adalah sebentar. Nah ini saya ngomongin. Kalau dulu gampangnya, dulu orang fokus di produk, kemudian memikirkan di tahap berikutnya maaf, dulu berpikir di produk, fokus di produk, kalau produk bagus pasti akan dibeli orang. Ternyata itu zaman dulu, sekarang udah tidak seperti itu. Terus kemudian memikirkan era di marketing 2.0 itu ada masa ketika orang menganggap customer sebagai segalanya gitu. Ternyata itu juga nggak bisa. Kemudian di marketing 2.0 lebih human. Nah ini juga sudah tertinggal. Nah sekarang di marketing sekarangnya era digital atau marketing 4.0 itu adalah sudah benar-benar meninggalkan apa yang di dulu, kemudian berubah menjadi ke digital, full digital. Ada gampangnya, kalau dulu kita buka toko, kita pasang spanduk, kemudian bikin brosur, nyebarin brosur, itu seperti itu. Nah, sekarang tidak lagi bisa seperti itu. Sekarang kalau kita mau buka toko, mau langsung ramai seperti apa? Ya kita siapkan dulu dengan akun media sosialnya, bikin webnya, kita promosikan, kita beriklan segala macam. Nah, itu nanti tahap-tahapnya akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, apa sih digital marketing itu? Gampangnya digital marketing itu ya kita berjualan lewat internet dengan segala dukungan, yang bisa membuat orang itu lebih aware, lebih mudah untuk disasar. Jadi perkembangannya adalah 71% customer itu beli barang, lihat brandnya itu dari setelah mereka ngikutin di media sosial. Dan 3 kali lebih besar konten itu orang beli calon pembeli datang lebih banyak dari konten marketing. Dan yang lebih gede lagi, Google itu menjadi menjadi salah satu tool yang bisa mendatangkan banyak pembeli. Nah, para pembeli dan juga itu saya teman-teman di sini ini dulu. Nah, ini fundamental digital marketingnya adalah seperti ini. Kita ada pakai mobile marketing, pakai email marketing, pakai SEO, pakai content marketing, pakai paid marketing, pakai social media marketing. Tapi ini gimana caranya?
karena banyak komponen. Kalau saya masih fokus di produk dulu Pak, misalnya saya lagi bikin konsultan, tapi saya kan masih fokus untuk produk saya apa, pengembangan produk saya apa. Nah, belum fokus, belum memikirkan bagaimana menjualnya. Nah, masih bingung seperti apa, nanti bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda dengan digital marketing. Nah, ini berikutnya adalah jangkauan. Soal kalau tradisional jangkauannya terbatas. Kalau jangkauan digital marketing itu kita bisa sampai ya bisa seluruh Indonesia bisa memasarkan, itu sudah bukan hal yang biasa. Biaya juga mestinya lebih murah kalau kita tahu caranya. Itu waktu bisa kita bebas menentukan kapan kita promo, kapan ini, dan lokasinya di mana, fokus di dekat market kita, dekat itu, atau seluruh Indonesia juga bisa. Komunikasi juga lebih mudah, tidak perlu tidak hanya satu arah, tapi bisa dua arah langsung. Sekarang ke ini, nah ini keuntungan digital marketing lebih murah, bisa membantu UMKM banyak, dan lead generation-nya bisa lebih besar, artinya mendatangkan calon pembeli, calon pelanggan juga bisa itu. Dan ya itu untuk maaf nih saya ini nggak terlalu penting, saya kira nih keuntungannya ya menurut saya sih paling pokok adalah bisa meningkatkan penjualan. Cuman kita kan di problemnya adalah bagaimana caranya. Saya tidak terlalu banyak ngomong teori, ini masih teori, jadi saya tidak akan ngomong tentang teori-teori ini. Inilah beberapa hal yang bisa kita keuntungan-keuntungan yang bisa kita lakukan dengan digital marketing, misalnya dengan kompetitor, dengan saingan, itu bisa kita lihat itu. Nah, ini sekarang saya mau lebih teknis. Ini apa yang saya lakukan. Saya minta nanti pengalaman saya ini bisa diterapkan mudah-mudahan. Ketika saya belajar digital marketing itu, saya pertama belajarnya baca, lihat di YouTube, baca-baca segitu. Setelah itu saya ketemu agensi digital marketing. Saya ingin belajar sama dia, apa sih digital marketing? Nah, apa yang saya lakukan ketemu dengan agensi itu adalah apa yang saya jelaskan di sini. Setelah ketemu agensi itu, saya sudah akhirnya saya ikut course, ada yang e-course, ada yang ikut offline. Saya ikut 2 kali kursus digital marketing, hanya untuk mengetahui cara seperti apa dan bagaimana keuntungan dari digital marketing itu, termasuk tool-tool yang dipakai. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita harus lakukan adalah bisnis apapun, Anda bisnis mau ayam geprek, mau jualan atau misalnya tadi Ibu mempromosikan rumah sakit, atau bisnis asuransi, atau bisnis apa yang saya ikut dengar tadi, itu salah satu yang saya dengar dari percakapan Pak Foundry tadi adalah kalau Anda tidak bekali bisnis Anda dengan digital asset, itu tidak akan jalan. Digital asset itu apa sih? Digital asset itu gampangnya kita harus punya website. Website seperti apa? Nggak harus mewah, nggak harus bagus seperti yang misalnya Pertamina, Telkomsel, itu bikinnya mungkin 200 juta. Sekarang bikin website itu 2,5 juta sudah bagus. Ada yang cuma 500 untuk landing page juga sudah ada yang lain landing page. Nah, landing page sama website ini adalah salah satu digital asset yang harus dimiliki untuk tahap digital marketing. Jadi pertama-tama Anda harus punya aset digital. Nah, kalau belum punya, nanti harus segera lakukan, minta tim Anda melakukan itu. Kalau sudah punya, nanti kok di websitenya nggak ada yang berkunjung, nah ini nanti ada tahap berikutnya. Jadi kalau nggak, misalnya, Pak, saya jualannya cuma makanan gerobakan, saya mau yang lebih kecil aja. Oke, kalau gitu Anda main di sosial media. Sosial media apa? Itu lebih cocok kalau makanan atau apa itu ya di Facebook dan Instagram. Nah, saya mau cerita nih yang soal UKM yang saya handle sebagai konsultan. Kami menghandle ayam geprek Elbek. Elbek itu ketika datang ke kami baru punya 1 gerobak itu di jalan di daerah Kebayoran Lama. Dia datang ke kami minta dibuatkan digital marketing. Oke, karena ini
UMKM, saya termasuk nggak bisa, kami ajari, kami buatkan bahkan akun Facebook, kami foto-fotokan, kami kirim, kita bikin akunnya itu, kita bikin kontennya, konten media sosialnya full, kemudian setelah itu kami bantu iklankan yang spesifik, yang hanya penontonnya atau target visitornya adalah di jalan tempat agen ayam geprek, ayam crips, ayam bukan LBK itu ayam kayak Kentucky gitu, ya, fried chicken lah gampangnya. Itu iklannya di situ, dan sekarang belum ada setahun, sekarang sudah buka yang keempat kelima, dan itu tidak di sistemnya, bukan tidak kalau orang lain kan ada yang model model di franchise kan gitu. Ini masih pure dari keuntungan kemudian diputar untuk bikin gerobak berikutnya itu sebagai contoh untuk yang UMKM yang gerobakan. Jangan ngomong kalau gerobakan nggak bisa dengan digital marketing, bisa karena kami sudah melakukan. Terus kemudian kalau tidak sosial media juga harus marketplace account, dibikin account marketplace atau toko di marketplace, itu juga salah satu aset digital. Nah, paling bagus Anda datang di 3 layanan, di 3 platform ini, ada websitenya, ada sosial medianya, ada marketplace-nya. Itu paket digital marketing secara full gitu. Nah, kalau mau lebih singkat lagi, ada nih, saya kelupaan isinya, ada satu di sini. Ada satu bagian lagi yang paling sederhana adalah dengan jualan lewat BA. Nah, itu udah banyak orang melakukan, tapi kadang-kadang ibu-ibu atau bapak yang di rumahan biasanya jualannya lewat status, lewat grup-grup, lewat mungkin kalau agak maju sedikit atau lebih pernah ada dengan broadcast message misalnya 256 per kali kirim itu bisa, tapi kalau yang lawan atau teman yang kita kirim itu belum nge-save nomor kita, di pesan kita nggak akan nyampe. Itu bisa sudah banyak yang melakukan. Kemudian ada juga yang saya tadi kalau lupa. Dengan BA itu yang lebih maju dari BA adalah dengan BA bisnis. Kalau BA bisnis itu kita bisa bikin katalog, bisa ngirim, dan juga ada lagi omni channel, itu lebih maju dari BA, itu omni channel, kita bisa nge-broadcast atau itu bisa sampai ribuan nomor tanpa mereka nge-save nomor kita masih tembus. Nah, itu caranya seperti apa nanti ada sedikit. Nah, kita berkembang lagi dari digital asset, kemudian apa yang kita sudah saya sudah punya website, sudah punya tentu sudah punya barang, punya produk atau punya jasa yang mau dijual. Anda sudah punya digital asset, maka harus dilakukan adalah untuk web harus bikin artikel yang ada SEO-nya. SEO itu Search Engine Optimization, artinya itu artikel yang mengandung keyword-keyword atau kata-kata kunci yang biasa orang cari di Google. Seringkali orang nyari di Google itu berdasarkan apa yang melintas dalam pikirannya, dan itu keluar dari banyak pikiran orang. Jadi ketika orang banyak nyari misalnya jasa laundry terdekat paling banyak misalnya. Kata terdekat itu banyak. Nah, itu harus ada kata atau frase itu, jasa laundry terdekat itu dalam artikel di web Anda. Atau misalnya jual kerupuk gurih, kerupuk Padang misalnya, asal yang Padang, itu bisa lakukan itu dengan kita lakukan dengan kita riset keyword, ada toolsnya riset keyword, itu ada di Google. Makanya itu ada yang long tail, ada yang short tail, ada frase yang panjang, ada yang pendek. Itu harus digabung, tidak harus semua tidak semua keyword dimasukkan dalam narasi, tapi harus ada artikel, ada tulisan yang ketika orang nyari di Google itu web itu akan lari di web kita. Dan caranya seperti tadi, masukkan dengan keyword dan kemudian masuk di dalam artikel atau narasi di web, itulah yang akan menggiring itu. Nah, itu adalah yang organik. Nanti ada berikutnya. Nah, kalau di sosial media seperti apa? Harus ada konten kreatif, konten yang mengedukasi tentang produk itu, mengedukasi terkait dengan misalnya kalau jualan skincare, maka kita harus ada edukasi bagaimana merawat wajah, harus bagaimana
merawat misalnya bibir, merawat kulit secara umum, kemudian targetnya adalah perempuan, konten-konten seperti itu yang dilakukan tidak harus setiap hari jualan. Nah, itu akun media sosial yang sekarang efektif untuk berjualan masih nomor 1 di Instagram, kemudian yang baru muncul adalah di TikTok. Nah, TikTok itu untuk produk-produk yang massal, yang misalnya yang bisa di harga di bawah 200 atau di atas di bawah, artinya yang sekali jualan bisa banyak itu cocok di TikTok, ada di TikTok itu. Nah, karena TikTok itu menjadi media sosial media digital yang sekarang bahkan mengancam marketplace, saya akhirnya meng-hire orang yang bisa melakukan penjualan di TikTok secara masif. Nah, tim saya ini 2 orang saya rekrut itu punya pengalaman live di TikTok semalam, timnya itu bisa jualan parfum sampai 2.000 botol. Nah, itu kami hire dan kami sekarang sedang merintis untuk jualan lewat TikTok dengan produknya juga ada produk parfum, ada produk herbal, ada produk consumer good, ada juga makanan. Kita ada beberapa produk yang kita coba jualan lewat digital marketing, dan saya lagi fokus di TikTok, bangun tim di marketplace dan TikTok, dan marketplace-nya fokus di Shopee dan Tokopedia, hanya 3 itu, dan sudah mulai ada pergerakan. Saya sih agak optimis nih, mungkin 6 bulan sudah bisa ada hasil gitu. Nah, memang itu kita tidak terserang bisnis digital itu kadang tidak bisa instan. Kalau kita dapat produk yang bagus bisa langsung jualan, bisa langsung untuk tapi tidak semua produk itu bisa dilakukan secara instan penjualannya gitu. Nah, kemudian setelah konten kreator tadi SEO adalah kita pada tingkat ya kalau di marketplace kita buat produk atau display produk display, tapi tidak sekedar dipajang foto kemudian dipajang tanpa dibarengi dengan SEO dan keyword-keyword yang banyak dicari di marketplace. Itu juga ada toolsnya, ada cara mencarinya untuk meningkatkan potensi ketika orang mencari misalnya baju outdoor, pakaian outdoor misalnya. Kalau kita punya pakaian outdoor itu bisa langsung produk kita ada di halaman depan pencarian itu. Nah, ini Pak, kalau saya punya web, sudah punya SEO, apakah otomatis ketika orang nyari produk kita, web kita nomor 1? Enggak. Meskipun kita dengan SEO. Karena apa? Kita harus bersaing dengan apa yang namanya orang beriklan dengan SEM atau search engine marketing. Nah, itu gampangnya beriklan di Google yang berdasarkan keyword-keyword tadi. Jadi ketika orang mencari, yang berpasang iklan yang tampil di barisan pertama di pencarian Google. Itu yang sering yang misalkan atau Google Discovery, itu ada 2, atau Google Display Network, dan iklan itu bisa muncul di YouTube Google Discovery ini. Jadi ini lebih luas lagi, iklan kita bisa muncul di ini. Tapi ini perlu budget, Bapak-bapak, dan perusahaan saya membudgetkan minimal sebulan itu 5 juta untuk mencari klien baru. Apa saya selalu untung dengan 5 juta itu? Ya, alhamdulillahnya sampai sekarang selalu ada klien-klien baru setiap bulan. Ada yang akhirnya deal dengan nilai besar, ada yang ya cukup buat nutup biaya iklan, ada juga seperti itu. Kadang-kadang kalau lagi sepi, saya baru pengalaman ternyata di Google itu kalau dikaitan dengan jasa di bulan puasa dekat di Ramadan, di akhir tahun menjelang tahun baru itu saya langsung sudah pengalaman. Sekarang iklan saya stop karena orang tidak lagi nyari jasa seperti yang saya tawarkan, tapi mereka fokus di pakaian, di makanan, di hal-hal yang buat happy, tidak terkait dengan pekerjaan gitu. Tetapi di akhir tahun, di akhir tahun, kemudian di awal tahun seperti ini, saya di perusahaan saya mengiklankan apa yang dinamakan dengan annual report.
itu banyak orang mencari, dan alhamdulillah kami dengan cara digital marketing itu kami dapat tidak hanya ini, kami saya tadi cerita berapa klien yang bisa kami dapat. Saya itu alhamdulillah setiap bulan ada, dan yang lebih kaget lagi, saya alhamdulillah dapat klien dari Singapura, dan tadi siang kami meeting klien, bukan klien, potential partner dari Hong Kong dan Filipina. Mereka ada partner bikin salah satu tools untuk meningkatkan pembuatan annual report dan sustainability report. Ada toolsnya, dan mereka ingin kerjasama dengan kami. Mereka akan menunjuk kami sebagai sole agent untuk melakukan penjualan di Indonesia. Sudah sekali meeting, dan next week kami akan meeting lagi untuk lebih detail tentang agreement yang akan kami lakukan. Nah, itu dari digital marketing. Kami tidak pernah promosikan secara khusus, tapi mereka ketika mencari dapat nomor saya, dapat nomor Spora, kemudian kami komunikasi, dan bisa seperti itu. Di Singapura ada 2 potensial klien, yang satu deal sampai sekarang masih sudah jalan, yang satu saya mengundurkan diri karena saya salah ngitung budget. Ketika mereka setuju, saya waduh, dengan potensi itu dan budget yang saya ajukan setuju itu, saya kok ini potensial loss-nya gede banget, akhirnya saya mundur dan tidak akan nyampe KPI yang mereka berikan tinggi, budgetnya sekian, ya saya salah ngitung di awal, dan ketika saya mau mengubah, dia nggak setuju, akhirnya saya mundur untuk tidak melanjutkan. Tapi saya menyebutkan bahwa ternyata saya lewat digital marketing itu yang saya lakukan bisa mendapat klien sampai di luar negeri. Itu untuk sebagai itu. Kemudian di sosial media ads juga ada. Nah, ini sosial media ads ini kami juga melakukan iklan untuk produk kami, juga untuk klien-klien kami. Nah, satu pengalaman misalnya, kami menangani travel umroh. Dulu sebelum kami handle, setiap bulan itu paling besar 20 sampai 30 chat WA dan chat chat bertanya tentang umroh. Memberangkatkan paling banyak itu 2 bus sekali berangkatan sebulan, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Tapi begitu dipercayakan ke digital marketing ke kami, sebulan sekarang minimal chat yang masuk itu dari WA, dari inbox di Instagram, di Facebook, 3.000 chatting. Dari 3.000 itu, ya saya tidak pernah bertanya atau belum bertanya berapa persen yang terkonversi menjadi itu. Tapi tim saya cerita bahwa travel yang kami handle itu sekarang sebulan minimal memberangkatkan 8 kali jamaah. Dan sekali keberangkatan minimal ada yang 4 bis, bahkan pernah 8 bis sekali berangkat. 1 bis itu 45 orang, jadi ya bisa bayangkan berapa mereka dapat. Dan dari situlah saya dipercaya sekarang ini ada travel yang lain meng-hire kami untuk membesarkan perusahaannya kami ini. Tapi terus terang memang saya ada barang, ada uang, ada barang. Saya bisa menghasilkan sekian lead, sekian set dengan 3.000, minimal 3.000 itu, ya ada budgetnya, saya ada effortnya, tim saya kerahkan tidak hanya 1 orang, semacam itu. Dan kemarin baru deal dengan, bukan kemarin, bulan lalu kami deal dengan 1 travel lagi, dan kami juga di deal dengan 1 holding perusahaan herbal yang selama ini budget iklannya sudah sama dengan Unilever, budget iklan di Google dan di media sosial. Mereka sampai dipanggil Google untuk diajari bagaimana beriklan, biar hasilnya mereka lebih maksimal. Karena mereka nyerah hubungin kami, dan kemarin sudah insya Allah deal untuk lebih mempercayakan kepada kami untuk menghandle marketingnya, termasuk juga pembuatan video-videonya. Gitu. Itu untuk sebagai gambaran bagaimana dahsyatnya kita berjualan lewat SEM atau Google Discovery dan beriklan ini, termasuk juga di media sosial dan marketplace tentu saja. Nah, berikutnya ini tahap berikutnya adalah kita dengan customer service. Bagaimana kalau sudah iklan, sudah digital sudah marketing, tapi tidak diimbangi dengan inbound atau outbound customer service, itu bisa jadi akan tidak maksimal.
Nah, atau marketingnya seperti itu. Nah, yang saya cerita adalah untuk meningkatkan customer service itu, yang travel umroh itu dari awalnya cuma 1 orang, sekarang sudah berkembang menjadi, terakhir itu saya dengar laporan dari tim saya ada 8 customer service yang dibagi 2 shift, pagi 4 orang, sore 4 orang sampai jam 10 malam gitu. Itu yang kami lakukan seperti ya terakhir tentu dengan closing, sudah closing atau artinya closing itu ya sudah menjadi sudah beli atau sudah dilakukan dengan apa namanya sudah terjadi transaksi. Nah itu sebenarnya yang dari inti dari malam ini adalah frame ini atau layar ini. Ini yang ingin saya ceritakan tadi, ini berdasarkan apa yang kami lakukan selama ini dan ini sudah terbukti jalan, sudah works benar dan kami sudah menikmati hasilnya untuk perusahaan saya dan untuk klien-klien yang kami handle gitu. Itu. Nah, bagaimana dengan ya apa sih yang bisa secara sederhana bisa lakukan di luar itu ya, yang paling mudah atau itu adalah yang kita bisa mulai adalah dengan Google Map. Jadi kalau Bapak punya bisnis harus segera lakukan Google Map location atau kita bikin titik poinnya itu misalnya rumah sakit di Cirebon harus punya itu karena orang sekarang tidak aneh kalau ditanya tempatnya di mana, itu di Galaksi di dekat Taman Gigi, dari Taman Gigi itu nanti belok kanan segala repot. Ini saya Sherlock kan gampang sekarang zaman Sherlock gitu. Jadi kalau Bapak punya bisnis apapun bisnisnya harus segera lakukan pembuatan bisnis map Google Map gitu. Google Map bisnis itu cara yang mudah, nanti ada tutorial di situ dan nanti ada notifikasi ketika akan itu. Nah, kemudian berikutnya yang sederhana adalah dengan WA bisnis. Jadi kalau sekarang, wah Pak saya baru bisnis, baru jualannya pakai WA, harus tingkatkan dengan model WA bisnis. WA bisnis itu kita bisa bikin katalog, bisa bikin kita salam untuk menjawab cepat, bisa untuk ngasih harga cepat, itu tidak terlalu capek dalam membalas calon pembeli itu. Kemudian juga bisa kita broadcast message, bisa kita, nah targetnya itu nanti kalau kemudian Bapak atau Ibu punya baru mulai bisnis atau tim Anda baru mulai bisnis, diwajibkan minimal ngechat 5 orang per hari yang baru atau yang customer baru atau calon customer atau customer lama harus di-chat untuk itu atau dan paling gampang tentu dengan WA story tadi. Nah ini untuk sosial media promotion itu bisa dengan Facebook tadi sudah saya sampaikan. Facebook ada fanspage-nya, lebih gampang Instagram dan TikTok. Nah TikTok tadi saya nambahkan sedikit. TikTok ini banyak memprediksi menjadi tempat orang berjualan yang akan mengalahkan marketplace. Jadi di kelebihan TikTok adalah TikTok itu pertama, tingkat downloadernya, orang yang mendownload aplikasi itu sekarang setiap bulan paling banyak di Indonesia itu meningkat paling besar dibandingkan aplikasi lain, aplikasi media sosial lain. Juga orang spend time-nya paling banyak atau menghabiskan waktu itu di TikTok dibanding Instagram atau itunya. Kontennya adalah banyak ya, Bapak Ibu mungkin tahu banyak yang joget-joget segala macam. Tapi bagaimana kalau saya nggak mau Pak, saya nggak mau joget-joget, bisa kontennya tetap bisa itu. Dan yang harus dibantu adalah sekarang yang jadi andalan TikTok adalah TikTok Live. Jadi TikTok Live itu siaran langsung, bisa kita berjualan langsung. Nanti transaksinya di TikTok seperti kayak di Shopee Live gitu, TikTok kemudian barang langsung transaksi, nanti kita akan dapat tinggal apa istilahnya ya ngeprint alamatnya, kirim, nah segala macam itu lebih seperti kita jualan di marketplace. Nah, TikTok sekarang dianggap potensial kompetitor potensial untuk menyaingi kayak Tokopedia atau yang sejenis itu. Itu luar biasa pertumbuhannya. TikTok itu saya tahu banget. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana satu produk parfum sehari bisa laku 2.000 item, itu namanya brandnya adalah parfum Refill Jakarta dan Innogo. Itu salah satu timnya saya bajak untuk bantu kami di produk yang kami sedang kembangkan.
Nah, kemudian tadi sudah LNP sederhana, marketplace. Nah, ini sebagai bisa di marketplace akan bisa kalau bisa lebih dari satu toko. Nah, ini Bapak-bapak, ini yang secara sederhana bisa kita lakukan untuk digital marketing secara sederhana seperti ini. Nah, kalau bagaimana nyari calon potensial pembeli itu di Android, Bapak-bapak sekalian, itu ada aplikasi itu mining data, bisa mengkoleksi data nomor-nomor WA calon pembeli berdasarkan Google Map. Jadi data Google Map dan sekarang sedang dikembangkan untuk data dari LinkedIn. Dan ke depan lagi dikembangkan untuk data dari Instagram dan aplikasi lain ya untuk menggali data-data nomor telepon dari yang disengaja orang pamerkan di media sosial. Ini namanya Hubs, salah saya dan Pak Fodri pernah buat presentasi dan saya terlibat di dalamnya di Hubs ini. Bapak dan Ibu silakan bisa nanti download untuk yang perlu saya Pak perlu data calon pembeli saya berdasarkan dekat lokasi saya ada nanti Hubs ini. Memang harus berlangganan itu 30.000 rupiah per bulan. Bapak nanti bisa transaksi di situ bisa ini untuk mendapatkan nomor calon pelanggan nomor WA yang aktif di aplikasi Hubs ini. Nah, nah kemudian sekarang kita bahas tentang yang kedua, tentang poin yang kedua tentang kaitannya digital marketing dengan personal branding. Kalau Bapak dan Ibu nanti iseng lihat di LinkedIn saya atau Facebook saya seringkali membuat tulisan-tulisan yang terkait dengan digital marketing. Apa yang saya lakukan itulah saya sedang membranding saya bahwa saya cukup ahli, saya tidak mengklaim bahwa ahli, tapi saya cukup ahli tentang digital marketing dan bisa melakukannya. Kalau orang mungkin ngomong digital marketing bla 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 secara teori, tapi saya sudah melakukan, tim saya dan sukses, alhamdulillah. Itu yang saya sering share di LinkedIn dan Facebook. Kalau Instagram karena saya setahun terakhir ini saya sedang suka hobi naik gunung, maka konten-konten saya lagi berubah. Awalnya saya banyak nge-share tentang tip and trick bisnis, tapi saya belum kembali ke konten-konten seperti itu karena saya lagi senang-senangnya naik gunung. Jadi mungkin saya akan jualan pakaian outdoor atau terkait dengan itu kalau saya merasa nanti ini ada potensi di arah itu dan saya bisa ngerti itu. Nah ini kembali personal branding itu gampang ya kita kalau ini beda dengan pencitraan dalam bidang politik ya. Kalau bidang politik itu ada kebanyakan pencitraan yang dilakukan bisa dengan not real, fake. Tapi kalau yang personal branding ini kita berusaha untuk yang real, yang branding tidak. Gampangnya personal branding adalah kita melakukan segala tindakan agar orang lain itu mengenal kita sebagai apa. Kalau saya ingin dikenal ahli digital marketing, maka saya membuat tulisan-tulisan postingan saya terkait dengan digital marketing. Ketika saya ingin dikenal sebagai orang yang suka naik gunung, saya posting banyak tentang aktivitas saya naik gunung. Nah, itulah personal branding. Jadi saya ingin dikenal sebagai apa? Bapak ingin dikenal sebagai misalnya dikenal sebagai ahli di dalam public speaking, maka Bapak harus banyak membuat konten, membuat tulisan, membuat apapun itu terkait dengan apa yang ingin Bapak capai itu sendiri. Seperti itu. Itu gampangnya seperti itu. Apa yang ingin orang lain kenal dari kita itulah personal branding atau branding. Yang sudah sukses melakukan di Indonesia, misalnya saya sebut, kemudian akhirnya ada yang terjun ke politik, ada yang tidak. Misalnya salah satu Ridwan Kamil yang dia membranding secara awal adalah sebagai desainer kelas dunia. Desainer arsitek kelas dunia, dia banyak memamerkan produknya, banyak cerita di sana sini, itu kemudian. Atau Dian Sastro yang menempatkan sebagai artis yang bercita rasa tinggi. Dian Sastro melakukan itu dia dengan sekolah S2, dia banyak ngomongnya sengaja tidak ngomong seperti artis lain yang kelihatan receh, dia ngomong dengan isi, dengan itu. Itu adalah bagian dari branding yang dilakukan. Salah satunya itu secara langsung atau tidak langsung, misalnya Bu Menteri, mantan Menteri
Perikanan, Pujiastuti juga dari awal membranding sebagai orang yang tidak lulus kuliah, tidak ke sekolah, tidak sampai kuliah, sukses di bidang bisnis peternakan ikan dan juga kemudian naik ke penyewaan pesawat gitu. Itu dengan sengaja dia melakukan dan itu sukses. Itu segera sebut nama sebagai orang bisnis saja ya. Nah, sekarang apakah brand atau personal brand itu pembantu atau justru menjadi penghambat untuk digital marketing? Jawabannya tentu sangat akan membantu. Buktinya apa? Saya sudah melakukan. Buktinya saya dapat klien ada yang karena lihat tulisan saya di Facebook. Saya tidak kenal secara dekat orang itu, hanya berkawan di Facebook. Nah, dia punya produk baju gamis, hubungi saya langsung, Mas, bantu saya untuk menjual produk gamis. Ada juga seorang dokter yang baca tulisan saya itu minta agar kliniknya dipromosikan secara digital marketing agar klinik itu segera terkenal. Ada teman yang karena tahu saya sering ngomong tentang digital marketing, dia bikin perusahaan langsung hire dari awal saya untuk bantu digital marketingnya untuk menjual barang produknya. Ada termasuk membuat desain segala macam. Ada orang yang sudah bisnis bertahun-tahun tidak berkembang, datang ke kantor saya, itu kenal di Facebook karena lihat tulisan-tulisan saya. Dia ngomong, Pak, saya nggak punya modal, tolong bantu saya untuk digital marketing, ajari caranya. Saya ajari bikin perusahaannya itu yang dia terbuka matanya apa yang saya lakukan. Kemudian sekarang mulai contoh di Facebooknya sudah mulai nge-branding diri sendiri, termasuk bagaimana kelola bisnisnya. Itu dengan personal branding dan akhirnya bermanfaat untuk digital marketing. Nah, bagaimana cara meledakkan personal branding di lewat digital marketing? Ini cara mudahnya. Nah, Bapak-bapak, nih silakan Bapak pernah nggak sih Bapak Ibu sengaja menulis nama Bapak di Google? Iseng-iseng Pak. Silakan Pak. Sekarang ngomong ini sekarang break dulu. Break saya potong, saya close dulu. Break saya silakan Bapak-bapak, Bapak Ibu cek nomor ngecek nama masing-masing di Google. Berapa kali atau berapa yang didapat. Silakan lakukan, kemudian tulis di chat berapa hasilnya. Berapa hasil itu maksudnya apa Pak? Mohon dikasih pencerahan. Ya, sorry, di Google itu kan ada sekian menit, ada berapa pencarian itu nama kita muncul berapa kali. Oh, oke. Oke, coba di nggak di Google Pak, bukan di Pak Widodo, bukan di FB atau IG ya. Nah, kalau banyak berapa Pak Krisma? Ada berapa Pak? Kan ada jumlahnya di sebelah itu ada sekian menit, sekian itu ada jumlahnya Pak, bukan halamannya. Di halaman atas itu setelah itu ada sekian menit, ada ini saya kembalikan ke ini dulu. Biar nggak ini. Saya sebentar ke Ada di sebelah kiri atas, saya share punya saya Pak. Nah ini Pak, mohon maaf ini yang di halaman merah ini, yang saya gambar merah itu kan ada jumlahnya sekitar 1.350 hasil dalam 0,27 detik tentang kaitannya dengan Pracoyo. Nah yang terkait dengan saya ada konsultan, ada profil video, ada ini. Nah kayak gitu-gitu maksud saya. Coba Bapak Ibu, Izin ini saya share Pak. pertanyaan saya belum tanya ya Bu Pak siapa ini? Pak GR siapa? Saya belum jawab dulu ini. Saya 1140 result dalam 0,44 second. Ya, maksud saya itu. Ini saya akan berkaitan dengan bahasan kita selanjutnya. Coba Bapak-bapak mungkin tolong lakukan, ada Bapak dan Ibu. Teman-teman kita coba ketik nama kita masing-masing di Google. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, sampaikan aja. Wow, ada 600.000. Oh, Masya Allah, ini udah Pak Mauli Munir ini sudah melakukan dengan bagus ini untuk personal brandingnya. Awal yang bagus, 600.000. 56 Pak Widodo luar biasa. Sherin, Pak Bu Sherin, 21.000 40 detik luar biasa. Terus ada yang lain?
Ayo yang belum lakukan, tolong lihat ada berapa. Kalau belum ada, misalnya saya 0, nggak apa-apa. Nanti kita bikin jadi bahan diskusi untuk bahasan selanjutnya. Tentang hasil pencarian ada 43.000. Gimana? Iya, luar biasa itu. Itu Pak Potri, itu Pak Ari Mulyana ada 409.000. Luar biasa. Aktif banget berarti. Tentang nama kita ya, bukan nama orang lain, nama kita. Nama kita. Ya kalau Ini nama orang tentang lain hasil pencarian atau gimana, Pak? Bagaimana, Pak? Tentang hasil pencarian. Ya. Hasil pencarian di Google itu, Pak. Ya, tentang hasil pencarian 43.000 itu. Gimana, Pak? Yang itu 43.000 gitu. Itu ketik Bapak, ketik nama Bapak. Iya, terus? Terus di bagian hasil pencarian itu kan ada jumlah totalnya ada berapa itu? Iya, 43.000. Ya udah bagus sekali, Pak. Nanti kita bahas selanjutnya, Pak. Pak Safonuddin Kafi ada 201 riset. Oke, lumayan. Ini Pak Widodo 40-100. Wow, luar biasa. Pak Safanuddin 201, 30 detik. Oke. Nah, oke, sambil nunggu yang lain Bapak-Bapak, dengan jumlah mengetahui jumlah berapa kali nama kita muncul di Google itu sebenarnya itulah yang menandakan kita sudah berapa lama kita melakukan personal branding. Tinggal kontennya itu terarah atau tidak. Misalnya ada Pak misalnya, kalau Pak Widodo biasanya ada di sebelah kirinya itu ada berapa detik. Dengan kalau misalnya tadi 400.000, tapi Pak saya itu acak atau random Pak. Nah itu karena selama ini kita nulis yang apa terlintas atau posting sesuatu yang belum terarah sesuai apa yang kita inginkan. Jadi maunya kita itu terkenal si banyak ahli hal, banyak hanya hal yang ahli di banyak hal. Nah itu belum tidak efektif untuk sebagai personal branding. Yang saya lakukan mulai sekarang adalah, nah kalau yang 17 Pak Arif itu berarti tidak aktif di media sosial atau tidak aktif menulis sesuatu yang terkait dengan ya tidak, artinya tidak kurang aktif di Facebook kah, di Google, bikin di Google gitu. Ya, iya 17 itu menandakan bahwa ya itulah apa yang dilakukan selama ini Bapak melakukan aktivitas di dunia digital. Nah, yang saya inginkan adalah terkait dengan personal branding itu Bapak harus lakukan, Bapak punya beraktivitas tidak perlu banyak terus-menerus, tidak sehari harus 10 harus berapa, tapi fokus pada apa yang ingin Bapak tuju. Misalnya saya ingin dikenal dengan tadi saya sebut sebagai saya ahli digital marketing, maka saya banyak menulis tentang itu. Nah ini saya sudah melakukan itu. Nah tadi kalau aktif following orang berarti itu tidak berdampak buat kita, tidak akan ada dampaknya kalau kita mau follow orang. Itu yang banyak itu adalah kita mengekspresikan pikiran kita, mengekspresikan diri kita di dunia maya. Nah yang Bapak tadi, yang Bapak Widodo atau siapa yang banyak itu sudah model yang bagus, tinggal ke depan mengarahkan Pak Safanuddin tadi sudah bagus banget, angkanya gede banget, kalah saya. Tinggal mengarahkan fokus pada Bapak ingin dikenal sebagai apa. Itulah personal branding. Kalau hanya kalau jumlah jutaan itu udah nyanyi Pak Jokowi, Pak. Itu sudah baik sekali. Itu cuman memang itu harus full name kita ya, jangan yang misalnya kan ada Google kadang-kadang mengambil yang sesuai, misalnya kalau saya ngetik nama Pracoyo itu muncul nama Pracoyo banyak banget. Ada Yesus Pracoyo, ada Agus Pracoyo, ada banyak nama Pracoyo. Tapi ketika saya spell dengan nama saya Pracoyo Widya Utama, itu tercreate ada sedikit menjadi hanya lebih ke tadi 3 berapa saya lupa itu. Iya Mbak Jenny banyak itu luar biasa kalau dengan angka seperti itu. Oh 5.000 berarti jutaan. Nah itu, nah ini sebagai sebuah awal untuk kita bahas tentang personal branding. Ya kembali ke presentasi saya. Oke, nah ini saya 1.350, tetapi saya fokus di bidang saya. Banyak tulisannya ini saya misalnya Racek Kuning kemarin ini saya sedang membranding. Kalau digital marketing saya anggap sudah cukup. Saya ini mungkin mulai
mulai Juli atau Juni atau Juli saya akan banyak membranding tentang saya sebagai ahli konsultan di bidang komunikasi, konsultan di bidang public relation, konsultan di bidang yang lain itu. Itu karena saya anggap di digital marketing saya cukup dikenal dan saya ingin mengembangkan bisnis saya untuk lebih itu, maka saya harus fokus di bidang lain. Nah, bagaimana agar personal branding kita kita jalan dengan konten marketing, gitu. Nah, ini 3 tahap yang terkait dengan bagaimana kita membranding diri kita sendiri. Pertama adalah kita harus tahu diri kita sendiri. Kita itu bisanya apa sih? Kemampuan kita apa sih? Itu satu. Kelebihan kalau saya yang saya pahami saya itu yang penting yang kata orang sama yang dulu passion kita apa sih? Yang sederhana kita mulai dari passion kita. Oh, passion saya itu senang bicara di depan orang. Misalnya, oh Anda cocok sebagai public speaker. Seperti Pak Fautri itu, saya pernah undang beliau bicara enak, jauh lebih bagus dibanding saya, dan saya banyak belajar dari beliau cara berkomunikasi. Kenali diri kita ini potensinya di mana dulu. Dan kita tidak boleh berbohong pada diri sendiri. Capek bohong, maka kita tidak boleh pakai fake. Kita nge-fake, tapi kita harus real kita. Apa yang ada dalam diri kita, potensi kita, itulah yang kita kembangkan. Saya suka menulis. Nah, saya pertama dari itu. Background saya seorang wartawan. Saya suka menulis. Saya banyak kenal dengan tahu tentang dunia kehumasan. Saya tahu tentang itu, maka bisnis saya adalah di bidang komunikasi dan saya membranding saya sebagai ahli digital marketing karena itu terkait dengan pekerjaan saya. Itu dulu. Jadi setelah kita tahu, kita yang pertama harus saya ini ingin dikenal sebagai apa sih personal brandingnya? Misalnya Pak Arief saya dikenal sebagai ahli marketing bidang peralatan medis misalnya. Itu bisa, kita tinggal banyak bikin tulisan, bikin sesuatu, kita lakukan aktivitas itu, dan kita membuat story tentang diri kita, apa yang pernah kita lakukan, pengalaman apa yang kita ada, terus kita pernah mencapai apa dalam bidang itu, achievement yang pernah kita raih apa saja, misalnya itu kita tampilkan. Itu kemudian nanti bisa untuk kita gali di situ untuk mengetahui apa yang kita tahu. Baru kemudian show yourself. Artinya seperti saya tadi, saya sudah mulai show up di Facebook, show up di LinkedIn, bahkan saya sudah diwawancara di YouTube, salah satu YouTuber datang ke kantor untuk mempromosikan tentang saya gitu. Gratis enggak, saya bayar. Saya lakukan, saya terus terang saya bayar dengan YouTuber itu karena saya sedang membranding gitu. Jadi biar dikenal lebih jangkauan pasar saya lebih luas. Dan saya sedang mulai bikin channel YouTube juga untuk membranding perusahaan saya dan saya pribadi gitu. Nah, itu makanya kita harus melakukan setelah tahu kemampuan kita tadi Pak Widodo, Pak itu tinggal show up-nya ditingkatkan, kontennya lebih fokus kepada apa yang ingin dituju dulu. Tadi kalau Bapak Pak Widodo, Pak siapa tadi, Sofani misalnya, dulunya random tulisannya atau foto segala macam, sekarang coba difokus hanya di satu tema atau 2 tema lebih, jangan lebih 2 tema aja. Itu genjot ya, berarti orang pasti akan kenal Bapak sebagai apa. Ahli pendidikan kah, ahli marketing, ahli apa, nah itu akan terbangun dari situ. Kemudian setelah itu kembangkan kemampuan. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan kita yang sudah di branding tadi. Seperti saya katakan tadi, ketika saya sudah ngerti bahwa ini digital marketing itu adalah salah satu tool yang saya kuasai, maka saya meningkatkan diri kemampuan saya termasuk meng-hire orang yang tahu teknis, yang di bidang TikTok, itu adalah untuk meng-backup kemampuan saya di bidang digital marketing. Saya ikut e-course sampai sekarang, saya selama pandemi itu tidak kurang 10 e-course saya ikutin, saya ikut offline course itu mungkin saya ingat saya sudah ada 4 selama pandemi dan terakhir ini. Ada yang murah, ada yang sampai 15 juta ada. Itu untuk meningkatkan kapasitas capability dalam diri saya agar saya bisa ketika saya dapat klien besar, klien dari luar negeri, saya bisa presentasi, bisa meyakinkan mereka bahwa saya capable di bidang ini, portofolio saya meyakinkan mereka. Itu saya develop diri saya sendiri. Saya lakukan itu. Tidak serta-merta selesai itu sudah, enggak.
Saya masih sampai sekarang masih terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri saya di bidang digital marketing, di bidang kehumasan, termasuk saya bikin karena di beberapa institusi harus minta sertifikasi, saya ikut sertifikasi BSN, ada standar nasional profesi itu, saya ikut tes di situ, Shadu 1, tapi karena banyak profesi yang di perusahaan saya itu, akhirnya saya bagi-bagi. Ada teman yang digital marketing, saya di bidang kehumasannya di public relation gitu, bagi-bagi itu untuk membantu mendevelop brand yang sedang saya lakukan. Itu. Terus konten marketing apa yang untuk bisa mendorong personal branding? Yaitu harus kita konsisten dalam sosial media tadi seperti saya lakukan. Saya sudah membuktikan dengan cara konsisten posting tentang digital marketing. Saya diundang ke sini sama Pak Utri untuk bahas acara ini. Saya dapat klien, ada yang teman, ada yang orang tidak kenal di Facebook, di LinkedIn, ada yang itu. Ada pekan depan saya ketemu sama salah satu corporate secretary perusahaan TBK. Hanya kami berteman dan dia baca tulisan-tulisan saya. Dia akan hire perusahaan kami untuk handle public relation mereka sebagai konsultan. Itu benar-benar karena saya konsisten menulis, ya kadang-kadang sih kalau ada bisa pribadi ada, tapi saya usahakan sebulan itu 5 minimal tulisan tentang kaitan dengan itu. Harus kita membuat target masing-masing diri kita, berapa persen sih kita bisa, berapa kali kita bisa eksis di media sosial itu. Nah, kita selain artikel, tadi artikel di media sosial, kita harus artikel kalau bisa Bapak nulis opini di koran, di media, di online, terkait dengan kapasitas, kemampuan yang kita sedang bangun tadi. Nah, itu yang sudah lakukan dan jangan malu kalau Bapak, oke, nanti barangnya. Bapak kalau bisa sudah bikin artikel, kita bikin e-book yang bisa dibagikan ke istilah gratis sama orang dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Jadi saya sedang berproses ke situ. Saya terus terang kalau e-book saya belum, tapi saya salah satu konsultan yang menghasilkan sebagai salah satu layanan di perusahaan kami adalah sebagai ghostwriter, menulis buku. Nah, itu karya kami, itu nulis tim itu lebih setahun itu minimal 4 buku kami hasilkan dari institusi, dari pribadi, dari personal, ada juga pimpinan perusahaan, ada yang ahli bidang properti atau yang minta dituliskan di bidang itu sudah kita layani. Tetapi saya belum sendiri, saya mengarah ke sana untuk bikin e-book yang saya bisa bagikan, bisa jadi bonus seperti ini pelatihan ini, misalnya saya akan kasih bonus untuk e-booknya. Itu sedang dalam proses ke sana. Nah, kalau Bapak sudah punya tadi tulisan-tulisan itu, jangan ragu untuk bikin press release seolah-olah kita ini pejabat, seolah-olah kita tokoh. Kita kirim ke media. Mas, bisa. Saya melakukan itu. Kalau Bapak nanti Ibu searching nama saya, itu banyak berita yang membuat media yang memuat tentang saya, tentang kapasitas saya, tentang pengalaman bisnis saya. Kata mereka, wawancara saya enggak. Ada sih 1 atau 2. Tapi selebihnya adalah saya bikin press release dan saya kirim ke media-media itu. Saya kirim lewat email, ada lewat kenal wartawan karena saya backgroundnya wartawan, saya kirim lewat teman itu, dimuat itu. Ada yang bayar, ada juga beberapa gitu. Itu sengaja karena saya melakukan personal branding. Jadi ketika kita googling tentang proses saya meeting dengan Pak Widodo atau Pak Sofani misalnya, ketika ketemu orang kadang-kadang nih karena orang baru nih siapa sih, langsung ngecek di media di Google. Oh, ternyata prosesnya banyak nih. Ini kemampuannya ini dimuat di mana-mana. Nah, itu orang menjadi lebih firm bahwa ini orang punya kemampuan, capability-nya ada, langsung bisa tekan kontrak, gampangnya seperti itu. Nah, itu sengaja saya lakukan untuk membantu bisnis. Jadi yang diriliskan itu tentang produk Bapak, tentang pribadi Bapak atau Ibu, dua-dua halnya penting. Misalnya di rumah sakit di Cirebon itu Bapak harus, Ibu misalnya harus sering melakukan press release, membuat press release tentang kegiatan di rumah sakit itu untuk misalnya habis kegiatan pembagian obat gratis atau pengobatan gratis, jangan hanya berhenti pada kegiatan, tapi Bapak Ibu tadi harus show up, harus promosi gede-gedean ini loh. Jadi ternyata rumah sakit Cirebon ini dia
aktivitasnya sosial baik. Jadi ketika ada orang itu teringatnya ada rumah sakit Pak Ibu tadi. Dan itu harus sekali lagi harus dipromosikan, tidak didiamkan. Pak, kami sudah posting di web kami. Nah, kalau dia sudah di web pribadi, web kantor, kalau tidak di boosting atau tidak diiklankan, tidak itu hanya selesai di web aja. Belum tentu ada yang baca juga. Gitu. Tapi kalau kita iklankan, kita di media sosial, kita itu akan jangkauannya lebih luas. Nah, ini istilahnya pakai sekarang lagi keren ya, dia flexing your success story. Istilahnya lagi flexing, saya sengaja nggak pakai istilah ini. Kesuksesan kita, achievement kita selama bisnis kita itu sering-sering kita pamerkan, karena kita zaman-zaman pamer. Buat apa? Biar orang, sekali lagi, orang percaya Bapak itu, produk Bapak itu bagus. Bapak hasilkan bisnis Bapak, tadi Pak Widodo yang sekian ribu itu harus sekali flexing untuk achievement atau kemampuannya, prestasi untuk membuat Bapak lebih dikenal sebagai orang di bidang apa tadi. Harus sering-sering lakukan itu. Saya misalnya nih, yang saya lakukan, klien saya menang di penghargaan kemarin misalnya jasa kami mengelola majalah internal Innos Magazine, PT KCI Komuter Line Indonesia itu menang dalam lomba Innos Magazine di antara BUMN. Saya taruh di medsos saya iklankan. Tujuannya saya flexing, perusahaan saya sukses. Itu personal brand untuk perusahaan saya, termasuk saya di situ ada. Ya suatu saat ada orang cari, oh ini ada yang pernah sukses, pernah dengar, itu akan ke saya, dan itu sudah terjadi. Sudah alhamdulillah dengan cara itu, dengan sering memflexing itu, ada perusahaan yang Pak saya pengen bikin majalah seperti majalah KCI. Dia pernah dapat cerita tentang Spora, hubungan Spora, ingin dibuat desainnya, kontennya dimirip-miripkan dengan KCI, Innos Magazine KCI atau komuter lain, kereta komuter lain Indonesia di bawah anak usaha di bawah KAI itu. Karena kita harus sering-sering, jangan hanya orang yang nipu-nipu itu dengan nipu kayak kemarin si Wahyu Kenso yang di Surabaya ditangkap krisis yang nipu itu, yang flexing. Kita ya yang bisnis beneran, kita yang mau produk kita lebih laku, mestinya kita lebih berhak untuk flexing. Itu kira-kira. Nah, ini hanya sebagai untuk apa sih kita harus memberi bagaimana kita mendefinisikan personal branding, apa yang mungkin kita harus memberi sesuatu yang inspirasi, apa sih dalam kemampuan kita. Ya untuk memberikan arahan apa yang harus dilakukan, terus obstacle atau hambatan yang pernah kita lakukan dan bagaimana mengatasinya sehingga tidak kalah, tidak gagal, itu bisa kita share di situ. Terus value yang ada dalam diri kita apa sih? Itu tadi misalnya Pak Fautri punya gelar apa-apa, ini perlu ditunjukkan kemampuannya itu, atau Pak Widodo punya kekuatan apa di bidang apa. Kita bikin SWOT diri kita, SWOT pribadi kita, SWOT perusahaan kita, SWOT produk kita. Kelebihannya apa, portfolionya apa, value-nya apa value added yang orang terima setelah dapat pakai produk kita, pakai jasa kita, itu yang harus kita sampaikan secara masif. Ini nanti ini juga ini secara garis besar, ini saya kutip aja terus terang, ini bisa dengan create konten yang bagus, engagement dengan orang-orang sekitar, share tadi benar nih personal story itu, kemudian untuk bikin lifelong learning, berhubungan dengan banyak orang, konsisten dalam offline dan online gitu. Itu kira-kira Bapak-bapak yang bisa kita lakukan. Dari saya cukup seperti ini. Kita akan buka, bisa kembalikan ke Pak Fautri, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Percaya. Teman-teman luar biasa. Sama-sama kita kasih applause dulu buat Pak Pracoyo, bisa lewat emoticon, mau tepuk tangan langsung juga silakan. Terima kasih Pak, luar biasa. Membuka mata, hati, dan wawasan. Izin, ini ada pertanyaan yang sudah tulis di chat. Yang pertama Mas Ari. Mas Ari, monggo, jika berkenan bisa open mic, dibacakan langsung, Mas. Halo, Mas Ari, masih bersama kah? Arif kali, Pak, ya? Ari, Pak, yang pertama Ari. Oke, saya bacakan dulu ya. Oke. Mas Ari ini bertanya, Pak Pracoyo, kalau budget terbatas untuk jasa
mana prioritasnya iklan di Google atau di sosmed? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau jasa, Pak Ari, paling bagus di Google. Karena setiap jasa itu larinya orang kebanyakan di Google. Jasa apapun, saya melakukan itu setelah mengalami kegagalan beriklan di media sosial juga. Kemudian saya itu akhirnya ketika saya ngiklan di Google ternyata hasilnya lumayan lah bagus. Misalnya jasa penulisan press release tadi, saya karena saya yang sering melakukan pribadi saya press release, akhirnya saya membuat jasa penulisan press release. Itu saya lakukan, Pak. Saya bukan bohong-bohongan. Dan saya ngiklankan itu di Google. Akhirnya dapat juga itu. Termasuk perusahaan saya karena basicnya ada jasa, semua jasa. Akhirnya saya 90% budget iklan saya larikan di Google. Baru sisanya 10% di media sosial, kecuali jasa pengelolaan media sosial iklannya saya terus terang saya mantap di semua di mana di media sosial juga gitu. Itu Pak siapa tadi? Pak Ari ya. Pak Ari, Pak. Baik. Terima kasih. Jadi untuk jasa prioritasnya di Google, Pak ya. Jadi contoh seperti saya kan bisnis saya ini kan coaching pelatihan itu kan jasa. Berarti arahnya seperti saya ini lebih banyak prioritas di Google gitu ya Pak Pracoya ya. Oke. Baik. Berikutnya pertanyaan dari ada Mbak Jenny. Mbak Jenny silakan open mic langsung Mbak disampaikan. Selamat malam Pak. Malam Pak. Malam Pak. Iya. Iya Pak, jadi mohon izin bertanya. Nah, untuk terkait dengan penjualan produk itu mengapa kok bisa kurang meningkat Pak? Padahal beberapa cara itu sudah coba dilakukan oleh saya dan tim seperti promotion, terus even dari Instagram dan Facebook, serta TikTok dan Shopee yang kini kita tahu mereka kan on the top of the list untuk untuk branding ya Pak ya. Tapi Betul, penjualannya itu masih naik, tetapi nggak sesignifikan itu gitu loh Pak. Seperti TikTok itu kan ketika Pak orang-orang mau berjualan itu langsung FYP gitu loh Pak, langsung viral terus kemudian banyak yang beli. Nah, seperti itu. Tapi untuk beberapa produk seperti produk saya dan teman-teman yang lainnya kok nggak seperti orang-orang itu gitu loh Pak, gitu. Produknya apa ya Mungkin ada Pak? yang kurang. Produknya apa? Kita lagi jualan keripik pisang, terus kemudian sambal homemade. Seperti itu sih Pak. UMKM. Iya. Kalau itu Ibu bisa belajar dari produk si Jalunya Mas Sabtuari Jogja itu, dia banyak di medsos promonya. Jadi karena dia branding Pak Sabtuarinya kuat banget, jadi ketika dia satu promosi, sekali promosi di Instagram itu yang jadi jadi resellernya langsung ada, tidak hanya satu tapi beberapa langsung itu. Nah, saran saya Ibu harus ada dikuatkan juga, dibantu dengan personal branding Ibu harus biar ada dikenal gitu, jangan dengan produk terus yang diiklankan, tapi sekali-sekali Ibu muncul di media sosial yang kira-kira bisa, kalau gampang Ibu tentang produk itu atau Ibu pansos gampangnya itu kerjasama dengan influencer, bayar, Ibu datang ke situ atau apapun nanti bentuknya itu bisa seperti itu. Tapi memang itu effortnya agak panjang Bu, karena memang kalau produk gampangnya kalau kompetitor padat atau di Red Ocean itu memang kadang-kadang harus lebih sabar. Tapi kalau selama menurut saya masih ada increase, ada increase masih ada naik, menurut saya Ibu harus sabar, nikmati aja, karena kalau kecuali Ibu produknya turun terus, nah itu PR, apakah produknya dievaluasi, apakah produknya yang kurang bagus atau cara marketingnya yang kurang jalan. Nah, itu dua hal itu yang harus kita dievaluasi. Tapi kalau selama masih ada peningkatan, menurut saya itu Ibu bisa tidak perlu kecil hati, nge-push, tinggal Ibu nguatin ditambah di personal brandingnya. Saran saya seperti itu. Baik. Thank you Pak. Oke, terima kasih Budi. Terima kasih Mbak Jenny. Ya. Oke, selanjutnya Pak Arief, monggo Pak Arief silakan.
Halo Pak Arif. Ya, baik Pak. Ini yang Halo, pertanyaan mana nih Pak ya? Saya ada Pak 3 Arif pertanyaan. di screen saya yang gimana cara biar pede buat personal branding. Betul Bapak? Yang terakhir. Iya. Iya, betul Pak. Nyambung aja Jadi Pak, kalau ada yang lanjut selanjutnya pertanyaan kedua nyambung aja, monggo. Iya, tadi Pak Pracoyo itu kan tadi mengungkap pengalaman ya dari awal. Mungkin apa aja Pak Pracoyo yang dibutuhkan supaya pede Pak untuk personal branding? Oke, makasih Pak Arif. Pak Arif ini tangga saya, teman saya naik gunung juga. Terima kasih. Jadi biar PD, personal branding itu Pak, originnya memang harus tahu potensi kita dulu. Potensi itulah yang akan kita tonjolkan. Kalau kita memang kuat di marketing, udah kita ahli marketing. Jangan belok-belok. Kalau kita belok dari kemampuan kita, itu akan jadi lebih rumit dan lebih sulit untuk mewujudkan personal brandingnya. Tinggal kita mengukur baju di badan, kata pepatah Melayu. Mengukur baju di badan itu ya, kira-kira memang cocok saya di sini. Kayak saya itu dari awal, dari zaman SMA, saya sudah bisa mengukur passion saya atau bisa mengukur baju badan. Saya bidangnya adalah di bidang tulis-menulis. Dari situ karena saya suka mengarang, maka saya terjun menjadi wartawan. Dari wartawan kemudian berkembang ilmu bisnis, dan sampai sekarang bisnis pun masih banyak terkait dengan tulisan, terkait dengan jasa tulis menulis di samping digital marketing. Itu Pak Arif, jadi mudah-mudahan kalau Pak Arif sudah tahu apa potensi dalam diri Pak Arif, passionnya apa, kemudian track record selama ini apa, achievement-nya apa, bisa dikembangkan di bidang itu. Oke, terima kasih Pak Pracoyo. Terima kasih Pak Arif. Izin selanjutnya ada Kang Rohmat. Silakan Kang Rohmat, sampaikan langsung pertanyaannya Kang Rohmat. Halo Kang Rohmat. Oke, izin saya bacakan begitu. Ini pertanyaannya Pak Pracoyo dari Kang Rohmat. Beliau di Cirebon. Gimana cara self personal branding sementara tanda petik ya, sementara tanda petik merasa tidak ada yang menonjol. Nah, ini gimana Pak? Nah, kalau merasa Bapak nggak ada yang menonjol, Bapak diskusi dengan orang-orang sekitar, orang terdekat Bapak. Itu orang yang akan menunjukkan kelebihan Bapak di mana. Kadang-kadang kita nggak tahu kita itu kemampuannya apa. Itu Bapak mungkin orang yang terlalu rendah hati, jadi tidak merasa ada potensi. Padahal setiap orang itu ada potensi untuk bisa ditonjolkan. Oke. Nah, itu Bapak tanya istri, tanya keluarga, teman dekat, kalau lo kenal gua, katanya orang sudah yang nggak tahu bahasa eta teh apa abdi kayak naon, nah itulah. Iya. Nah, dari kita gali dari pertanyaan teman ke saudara terdekat, itulah yang akan muncul. Kamu tuh nanti masih lebihnya itu, kamu ini, keunggulannya ini. Ya masih akan ada 1, 2 yang itulah yang kita kembangkan. Iya. Oke. Siap. Jadi tanya sekeliling kita Pak ya. Oke. Berikutnya nyambung Pak, masih Kang Rohmat juga, beliau bertanya, jadi Kang Rohmat ini punya usaha sekolah, minimarket juga. Nah, pertanyaannya, mulai dari mana nih kalau mau masuk digital marketing? Sekolah, kalau sekolah dan minimarket ya? Iya. Sekolah Pak, saya juga alhamdulillah dapat amanah membangun sekolah di Bekasi, namanya Albidan 2 Bekasi itu saya tidak melakukan digital marketing, tapi saya melakukan karena mohon maaf karena sekolah Islam, saya promonya masih off air. Saya gampangnya saya sering bikin pengajian, mengundang ustadz terkenal. Dalam undangan itu saya nyebarkan brosur dan karena kami penyelenggara kerjasama dengan masjid tertentu, saya promosi di situ. Ini sekolah kami kelebihannya ABCD. Sekarang dibuka untuk kelas 1, 2, 3. Itu kita nggak mau habis waktu 10 menit untuk promosi di acara sebelum tanya jawab dengan Ustadz itu. Itu ternyata itu menurut saya efektif, dan itu saya tidak melakukan hanya sekali, tapi saya ingat saya mungkin lebih dari 3 tahun. Rutin itu, setiap pekan kami lakukan. Biaya dari mana ya, kita harus berusaha untuk bisa ini. Nah, kalau yang minimarket, ini minimarket itu Bapak harus head to head dengan yang namanya Indomaret dan Alfamart. Sudah banyak yang gagal, yang
banyak yang 212 misalnya, sekedar nyebut contoh yang bukan saya sendiri, yang gagal atau ada yang mat lain itu gagal karena kalah dalam bidang harga plus tidak ada kekhasan, tidak ada produk yang lebihnya dari apa sih gitu. Nah, different produk itu penting. Jadi kalau ya orang akan datang di tempat Bapak kalau mereka nyari yang tidak ada di Indomaret, yang tidak ada di Alfamart. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau Bapak produknya apple to apple atau sama persis, misalnya itu akan lebih sulit untuk berkembang. Saya yakin bukan saya yang ngomong, tapi itu bukti empiris banyak yang coba masuk di bisnis itu gagal. Tapi kalau Bapak misalnya melipir ke Jawa Timur, ada toko Sahabat, ada toko beberapa toko yang kecil, itu mereka main karena main diferensiasi produk. Kalau harga Bapak pasti nggak susah ngelawan traktir, tidak ada susah. Tadi saya ngomong susah ngelawan konglomerasi bisnis retail itu. Yang bisa lakukan adalah dengan diferensiasi produk. Nah, dari sudah ada diferensiasi produk itu, baru Bapak bisa jual cara digital marketing yang beda produknya yang tidak ada di toko Indomaret atau Alfamart itu. Itu yang diiklankan. Kalau selama Bapak masih mengiklankan toko, orang akan, mohon maaf sekali lagi, itu akan lebih cenderung ke itu, kecuali tempat Anda jauh dengan Alfamart. Saya punya saudara di kampung sukses bikin warung. Menurut saya omsetnya bagi sebuah warung di kampung itu hanya di jalan yang tidak terlalu besar itu sebulan sampai 10 juta, 12 juta, misalnya sudah luar biasa. Bahkan kalau lebaran katanya sampai 30-an juta. Itu eksis. Tapi apa yang terjadi ketika ada mat yang masuk? Kemarin 2 bulan lalu, 3 bulan lalu dia telepon saya minta saran gimana. Nah, saran saya kayak gitu. Saya ini pengalaman teman yang punya mat, tapi diferensi beda dengan itu, ada namanya Ahmad Mat. Bapak mungkin bisa singgung, di Bintaro ada, di Ciputat ada 3 atau 5 ya, saya nggak tahu berapa. Itu ada diferensi produk yang tidak ada di Alfamart dan Indomaret itu. Kalau gampangnya biar bisa head to head sama mereka, ketika dia promo susu misalnya, promo susu yang itu caranya adalah dia beli produk susu di Indomaret sebanyak mungkin, karyawan disuruh, keluarganya beli, dijual di toko dia sama persis harganya. Jadi dia hanya ongkos jalan kaki, jalan naik motor, belanja susunya. Apa yang terjadi ketika dia Indomaret habis, mereka akan lari ke Ahmad Mat. Ahmad Mat itu punya teman saya itu, pasti orang datang tidak hanya belanja susu saja, tapi belanja yang lain. Tapi apakah itu awet? Ternyata enggak juga, kayaknya ketika zaman promosi. Nah, justru dia ketemu atau saat muncul adalah banyak produk yang tidak ada di Indomaret dan Alfamart itu yang dijual. Itu salah satu clue-nya, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Percaya. Kang Rohmat, apakah menjawab? Ada yang mau ditanya kembali? Ada dari Pak. Sorry. Oke, Pak. Cukup ya. Oke, Pak Rahmat. Makasih. Terima kasih. Jadi tadi kalau minimarket saya coba simpulkan sedikit. Kalau bersaing dengan Mart tadi, Pak Percaya, kita harus ada produk tertentu yang unik gitu Pak ya. Itu yang baru masuk digital marketing ya. Jadi jangan tokonya, tapi produk-produk unik yang kita miliki yang orang nggak punya, itu yang kita digital marketingkan. Begitu Pak Percaya ya? Ya, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Cerah ini. Pak Cerah silakan Pak, bisa open mic Pak. Ya, terima kasih Pak Valtri. Ya, ini saja Pak, kita ini kan generasi baby boomers ya. Ya Pak. Sebagai trainer senior ini kadang-kadang gaptek juga masalah teknologi. Sehingga kita sendiri pengen tahu ya langkah apa yang harus kita lakukan ya. Bagaimana meningkatkan personal branding-nya maupun melakukan marketing digital yang paling simpel yang bisa kita lakukan gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Pratoyo. Terima kasih Pak Cerah. Jadi Pak, mungkin sekitar 1,5 tahun lalu ya, saya dapat calon klien seperti Pak Cerah ini. Saya diajak meeting online,
satu company yang trainer, saya lupa namanya itu, yang sudah kedodoran dalam menjual, dalam memarketkan produk lembaganya itu. Di situ saya tanya, Bapak di kantor Bapak ada yang muda nggak? Nggak ada. Ada umur 40. Nah, itu paling muda. Nah, saya ngomong, Pak, kesulitan utama Bapak harus atasi nyari orang muda satu dulu. Nah, mungkin saya hal yang sama, saya saran ke Pak Cerah, Bapak harus ada mitra yang anak muda. Ya, kalau Bapak fokus di diri sendiri, ini akan Bapak kerepotan, saya yakin. Kecuali Bapak ada dana, hire perusahaan digital marketing seperti kami, nah itu kan beda lagi. Tapi kalau misalnya dana terbatas dan melakukan diri sendiri nggak bisa, maka yang harus dilakukan adalah pertama minta orang terdekat dulu, Pak, untuk bantu bikin kampanye, bikin flyer, bikin untuk di-share di Facebook itu. Terus Bapak juga nanti harus aktif saya harus aktif di mana? Kan saya nggak bisa. Bapak cukup ngomong, direkod tentang konten yang biasa Bapak ajarkan, trainer apa, bidang apa, coaching apa, atau misalnya itu Bapak ngomong dalam bentuk video. Itulah anak muda yang tugasnya dia mempromosikan di medsos, di Facebook, di medsos, dan juga sekali lagi Bapak harus punya web untuk mempromosikan perusahaan Bapak itu. Kalau nggak ada web, Bapak akan kesulitan untuk membranding Bapak dan perusahaan Bapak. Sekali lagi bikin web sekarang Pak tidak ratusan juta, ada yang 2,5 juta sudah bagus untuk sekedar landing page, artinya Bapak promosikan Bapak, layanannya apa saja, terus kalimat-kalimatnya apa, kan ada yang sudah ada yang langsung bikin kan sudah ada yang langsung terima jadi juga ada gitu. Itu ada yang 5 juta, ada yang 2,5 juta, setahu saya pernah dapat itu. Nah, yang harus dilakukan lagi Bapak upgrade, oke saya udah gaptek, Bapak nggak harus itu upgrade dalam tampilan, dalam Bapak misalnya dulu biasa kemana-mana pakai batik, pakai jas, terus Bapak coba downgrade misalnya pakai kaos t-shirt, pakai topi yang anak muda. Jadi Bapak itu downgrade dalam penampilan, tidak harus yang baby boomer tapi gaya-gaya anak muda, itu sesekali Bapak seperti itu. Dalam itu untuk membantu branding bahwa ini Bapak bukan orang yang old man, tetapi yang intinya yang paling gampang sudah ngikutin tren gitu. Nah itu yang perlu dilakukan secara kasat matanya gitu Pak. Jadi misalnya saya botak Pak, ini agak botak, saya sering kemana-mana sering pakai topi ini Pak sekarang. Itu cuman karena ini. Termasuk tadi saya ngasih training saya sekarang di Serdang Pak, ngasih training ke awak pegebun itu petugas kebun itu, manajer kebun gitu, tentang komunikasi masa Pak, branding juga terkait dengan branding. Saya pakai topi, saya pakai celana jeans, pakai sepatu cat, gitu. Itu untuk apa? Saya membuat lebih dekat dengan audiens saya. Audiens saya pakai cat, saya pakai pantofel. Saya pakai celana yang pantofel atau celana yang itu kain gitu. Saya enggak. Saya pakai jeans, sepatu kets Adidas yang ngejreng warnanya warna biru. Bahkan hari pertama saya baju kotak-kotak merah, saya pakai sepatu naik gunung warna merah, dan mereka seragamnya putih semua. Bagaimana ketika foto bareng, saya sengaja itu Pak, karena seragamnya putih, saya sengaja tampil dengan baju merah, sepatu merah. Nanti saya tunjukkan dulu, nggak percaya. Dan saya akan jadi fokus di foto itu. Itu Pak bagian dari branding. Sekecil itu saya sampai pikirkan Pak. Bapak juga harus memikirkan itu Pak Cerah. Ketika itu satu tampilan itu, kedua tadi Bapak harus hire satu orang anak muda yang hire untuk membantu Bapak mempromosikan Bapak. Itu aja. Itu kalau tidak kan budgetnya tinggi, enggak Bapak nyari yang freelance aja. Atau kalau enggak ya freelance aja. Ketika saya perlu kan bikin bisa website, bikin konten, dikatakan ini saya mau seperti paling gampang Bapak nyari trainer di luar negeri, Bapak di ATM ditiru persis. Misalnya Seth Godin atau siapa itu. Iya, itu Pak Widodo ikut gaya milenial betul. Gitu Pak Cerah secara garis besar. Jadi Bapak
harus bantu dengan anak muda. Bapak harus terlibat dengan anak muda, bisa anak Bapak atau saudara Bapak yang masih muda, atau ya orang yang profesional. Tapi dan yang penting Bapak, tampilan Bapak jangan old man, jangan gaya Pak Harto gitu. Pakai safari, udah nggak zaman. Baik, terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Prasoyo. Ya, Sama-sama. mantap. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Cerah. Pak Cerah ini guru saya Pak Pracoyo, luar biasa. Kita pernah Oh, belajar bareng. Terima kasih Pak Putri. Sama-sama. Oh, gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Pras. Mas Pras boleh open mic langsung, Mas? Membuat web. Baik Pak Fotri. Selamat Siap. malam semua. Ya, Pak. Selamat malam. Ya Pak Fotri ini mentor saya nih. Saya pernah telepon Bapak sekali. Oh, Siap. Pak Pracoyo, salam kenal. salam kenal, Pak Pak. Pracoyo, Ya, siap. branding ya. Mm-mm. Jadi branding, kebetulan kan saya saat sekarang juga mencoba membranding diri. Tetapi saya saat sekarang masih belum seberani Pak Pracoyo atau Pak Fotri ya. Begitu masif di beberapa grup begitu ya. Tapi saya tetap eksis saat sekarang. Nah, untuk orang tahu apa yang saya lakukan saat sekarang, selain menggunakan FB, fanpage, Instagram, saya juga menggunakan web. Nah, karena saya ketika memberikan materi itu saat sekarang itu banyak non-profitnya, Pak. Karena market saya adalah teman-teman SMK dan teman-teman kuliah. Jadi ada perasaan nggak tega, Pak, memberikan minta mereka uang gitu. Nah, tapi tetap kegiatan saya lakukan, kemudian saya cantumkan di web. Nah, kebetulan web saya karena tidak ada dana khusus, akhirnya saya menggunakan gratis, Pak, WordPress atau Blogspot. Nah, kalau dari pandangan Bapak, apakah ini sesuatu ide yang masih bisa dilanjutkan? Karena ketika saya komentar di IG, itu ada banyak mahasiswa yang mendiskreditkan menggunakan WordPress, Blogspot gitu. Jadi seolah-olah sudah negatif kepada dua web tersebut, Pak, karena gratisan. Mohon arahannya, Pak. Terima kasih, Pak Fotri, Pak Pracoyo. Ya, Pak. Kredibilitas itu penting, Pak. Menurut saya Bapak keluar modal sedikit aja untuk mengubah tadi yang saya ngomong tadi, yang bahkan bikin web itu yang sejuta juga ada, Pak. Nah, bagaimana poin saya sebenarnya bukan di tampilan. Kalau tampilan itu saya sarankan Bapak harus ganti, karena memang kalau Bapak mau masuk ke wilayah profesional, kalau pakai itu pasti Bapak akan dapat bullying zaman sekarang namanya. Sekarang dibully sama orang. Saran saya sih Bapak harus migrasi. Kalau di WordPress bisa migrasi yang berbayar, Bapak, itu nggak mahalnya. Ada market 500.000 setahun ada, Pak. Setahu saya dulu pernah pakai WordPress untuk zaman belum serius kerja bidang ini. Itu. Kalau Bapak tidak enak, saran saya, ini yang saya lakukan pada teman saya di Facebook yang dia bisnis logo, bikin logo, tapi sudah 10 tahun, sebulan itu kliennya banyak. Berapa? Kadang 48. Berapa kamu dapat sebulan? 3 juta. Gila loh saya ngomong. Lalu bisnis 38 klien, mending kamu dapat 8 klien, tapi dapat 30 juta. Bisa, Pak? Bisa. Saya nggak tega. Nah, ini kayak Bapak ini nggak tega. Ini kan teman-teman. Nah, saran saya gini, Pak. Bapak harus punya partner. Partner itu tidak harus nelayan, nyari orang yang berbayar. Bapak bermain peran dengan istri misalnya. Ketika Bapak menyampaikan sesuatu, maka istri yang bagian ngedil, ngasihkan harga. Nanti soal harga sama jangan sebut istilah, katakan dengan staf saya. Saya ngajarin ke teman saya ini istri staf saya. Nah, istrinya ketika hubungin sama calon klien itu, Pak, saya stafnya Pak Pras. Untuk acara itu nanti budgetnya sekian ya. Kalau ditawar ini ya minimal buat ongkos dulu, Pak. Buat ongkos jalan, buat makan kan itu harus, Pak. Kalau Bapak cuman niatnya dari jiwa sosial itu lain ya. Kalau diawali kayak misalnya saya ngelola sekolah, saya di awal tidak profit oriented, maka saya tidak terlalu ngomong. Tapi kalau bisnis is bisnis, Bapak nggak bisa dicampurkan antara bisnis dengan sosial. Saya nggak tega. Nah, bagian nggak teganya itu dilimpahkan ke orang lain. Itu kan teman saya, oke, kalau itu istri yang nggak kenal. Dan jangan tatap muka, Bapak suruh via WA aja, karena kayak kami kenal. Gitu. Itu salah satu trik untuk mengubah dari tidak enak menjadi bisnis yang menguntungkan.
Nah, sekarang teman saya sudah mulai lakukan dan report kemarin alhamdulillah mulai berkembang. Yang dulu tadi 49 klien, hasilnya 3 juta, karena satu klien itu ada 350 untuk satu logo. Saya ngomong itu Khairul Tanjung bikin CT Corp itu tahu nggak budgetnya, saya ngomong itu. Itu 2 miliar. 2 miliar untuk logo gitu doang. Sampai bisa kan? Bisa. Tapi kan ide yang mahal, emang ide yang mahal. Gitu. Tapi maksud saya adalah jangan juga nggak merendahkan kerjaan kita dengan merendahkan budget kita. Jangan, itu menghancurkan brand kita, menghancurkan produk bisnis kita. Harus berani, kalau misalnya nggak enak, pakai orang lain untuk nego. Itu saran saya Pak Pras. Itu sih, terima kasih. Oke. Gini Pak, jadi kalau saya nggak tahu ya, apakah karena mental saya masih mental kuli ya. Jadi kalau saya berpandangan gini, kalau saya hanya modal bicara saja, itu masih nggak tega Pak. Tetapi kalau ada toolkitnya, kebetulan kan kalau saya kan mencoba memberikan sebuah materi training yang berbeda. Kebetulan materinya itu tentang PLC Pak, relay dan PLC. Jadi ada toolkitnya. Kalau ada toolkitnya, saya berani Pak memberikan harga. Berani saya gitu. Nah, artinya apakah yang saya kedepankan nanti toolkitnya saya tadi itu yang jelas-jelas berbayar, karena kan itu kan kemampuannya beda ya. Orang kalau perlu pelatihan khusus. Nah, untuk yang berbicaranya mungkin ya sudahlah, orang bayar 20.000 nggak apa-apa deh per orang. Atau gitu Pak, jalan tengahnya. Ya, kalau saya sih Pak, bisnis nggak bisa gitu. Kecuali sama teman-teman akrab yang memang kita sifatnya memang menolong, sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan setiap kesempatan jadi itu Pak. Bapak akan capek Pak. Oke, Pak. Makanya gini, setiap itu ada atau tidak Bapak ikutkan toolnya tadi. Itu aja. Ini untuk bayar ini buat alasan apapun, biar Bapak ada alasan untuk ngasih budget ke yang undang. Gitu. Apa tadi Bapak istilahnya? Toolkit apa bukan tool apa? Toolkit ya? Toolkit. Sertakan itu aja Pak, nggak apa-apa. Penting tidak penting Bapak yang jadi penting itu kan Bapak yang ngemas Bapak ini jadi hal yang penting atau tidak Bapak yang mengemas, bukan mereka. Gitu. Oke Pak. Oke Pak Lutfi ya, jelas. Ya. Terima kasih Pak Potri. Terima kasih Mas Pras, sukses. Ya Pak. Oke baik, ini waktu sudah mendekati jam 9. Ada yang terlewat nggak di chat yang belum saya baca? Izin, tolong bantu ingatkan saya. Sepanjang coba saya baca, sudah saya sampaikan semua. Tapi kalau ada yang terlewat, mohon raise hand. Oke, baik. Berarti tidak ada yang terlewat. Izin mungkin sebelum ditutup, saya beri kesempatan satu lagi sebelum kita tutup. Yang mau open mic tapi ya, nggak lewat chat, silakan. Adakah yang mau bertanya langsung? Pak Krisma Wibowo, teman saya, guru saya juga ini sih. Ada yang mau ditanyakan Pak Krisma? Aman Pak Potri, aman. Oke. Terima kasih Pak Krisma. Bu Sally Andini, ini yang bisnisnya Facilities Management, ada yang mau ditanya Mbak Sally? Oke. Baik, kalau tidak ada izin mungkin kita akhiri Pak Pracaya ya. Terima kasih banyak. Dan teman-teman sebelum diakhiri tadi saya ada share Google Form, itu daftar hadir, mohon dilengkapi. Dan sekaligus juga dalam waktu instan, mungkin lebih 1 menit, teman-teman akan menerima e-sertifikat setelah melengkapi form, G-form daftar hadir tersebut. Jadi mohon, ini saya ulang, saya di chat, saya paste lagi. Sebentar. Bagi yang sudah terima kasih, tapi bagi yang belum silahkan diisi di form terlampir sebagai daftar hadir sekaligus juga untuk menerima sertifikat automatically dalam waktu tidak lebih dari 1 menit teman-teman. Yang penting alamat email yang diisi yang valid sehingga nanti dikirim melalui email tersebut. Oke. Baik. Pak Potri saya izin closing statement aja. Monggo silakan Pak. Sebelum tutup sama Pak Potri, izin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas
Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu mendengarin ocehan saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau ada salah, semua dari saya, kalau yang benar dari Allah. Dan kalau mau hubungin saya terkait dengan apa yang saya omongkan, nanti bisa ke Pak Fautri karena saya diundang sini. Jadi ini lapaknya Pak Fautri, saya izin dengan Siapa? dengan Pak Fautri gitu. Kalau maksudnya kalau ada kaitan dengan bisnis ya. Kalau tahu hanya sekedar kenalan sih nggak apa-apa. Saya kira itu sebagai gentle agreement sesama bisnismen, seperti itu saya. Terima kasih Pak Fautri dan Bapak-Bapak sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pracoyo. Baik, teman-teman kita bisa share. Dan izin Pak Pracoyo, apakah materi yang Bapak presentasikan tadi boleh dibagikan ke nanti saya kirim lewat Pak Fautri ya. baik. Di daftar hadir ada email, saya akan kirim. Baik teman-teman, minta izin 1 menit aja kita open kamera gitu ya, on cam, kalau boleh untuk foto bersama dulu. Oke, minta on cam sebentar, dibuka. Oke, ini ada 2 layar, izin bertahan dulu ya, sebentar. Oke, tunggu. Oke, saya akan hitung sampai 3, hitungan ketiga mohon tahan. Senyum, beri senyum yang terbaik ya gitu ya, biar wah gitu. Biar wow. Nah, Pak Krisma tuh senyumnya luar biasa. Mas Ari Mulyono juga. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Kita mulai dengan layar pertama dulu, jadi bertahan. Ini layar saya. Saya nggak tahu teman-teman di layar teman-teman berbeda mungkin, jadi tolong bertahan, tidak tahu di layar di mana ya teman-teman. Oke, 1, 2, ya. Oke, sebentar, saya paste dulu. Oke, sekarang layar kedua. Oke, kasih yang terbaik. Mbak Jenny senyum dong, Mbak Jenny. Nah, oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Baik, teman-teman, terima kasih. Diawali dengan doa. Mari kita dengan doa juga sebelum kita berpisah. Kita berdoa, bersyukur, terima kasih buat acara yang lancar, dan terima kasih juga buat Pak Pracoyo. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tadi yang belum sertifikat, masih ada kesempatan, cek di chat. Dan sampai ketemu di Protalk berikutnya dengan narasumber dan materi yang berbeda. Oke, Pak Pracoyo, terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Kabar ketemu dari Terima kasih Pak Pracoyo, Pak Fautri. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Thank you. Thank you. Izin live ya. Terima kasih Pak Fautri. Silakan. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Pak Haramain, ada yang mau ditanya, Pak Haramain? Masih ada kah? Oh, sudah keluar ya. Oke. Mbak Seli, terima kasih. Thank you Pak Fautri. Ya, Mbak Jenny, terima kasih. Pak Fautri. Ya, Mbak Arga. Terima kasih Pak. Saya izin live. Silakan, Mbak Arga. Terima kasih. Mas Pras, apa kabarnya nih? Mas Haramain, ada yang mau ditanya? Mas Haramain, angkat tangan, maaf. Ada yang bisa dibantu? Halo, Mas Haramain. Lama kita nggak jumpa, Pak Fautri. Halo. Lama kita nggak jumpa, Pak. Iya, kapan kita bisa ketemuan nih? Ya, saya sekarang di Palembang, Pak. Oh, sekarang di Palembang? Iya, di Dulu Palembang. bukan di Bekasi, seingat saya. Iya, Bekasi. Terus per Agustus kemarin ke Palembang. Oh, pindah kerja atau? Pindah kerja, ya pindah kerja. Terus 2 Oke, minggu Mas Widodo, lalu. silakan. Oke. 2 minggu, tiap 2 minggu aku balik ke Bekasi, Pak. Ya, Pak Bekasi. Oke. Jadi kebetulan ketemu Fautri, mungkin apa namanya, kalau bisa berkolaborasi gitu. Jadi kalau saya ini SCC Learning kemarin yang saya ke sekolah-sekolah, kembangkan di sini, begitu sambutannya luar biasa ini, Pak. Saya hampir tiap minggu, Pak. Memberikan materi ke SMK. Iya. Ya, ke SMK gitu. Jadi karena ditanya ketika dikasih duit gitu, ya mungkin saya terlalu polos kali, Pak ya. Jadi kadang-kadang saya tolak begitu, Pak. Dipaksa-paksa saya tolak gitu. Tapi dengan ditolak itu malah laris, Pak. Dipanggilin kemana-mana karena kan mereka info dari mulut ke mulut kan.
oh Iya, ada iya, iya. ada trainer yang apa nama jiwa sosial gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. situ Pak. Nah, dari situlah baru kemudian saya membuat toolkit. Jadi kolaborasi dengan anak buah saya yang Iya. kebetulan dari LinkedIn, beliau Ah, ngikutin saya, aha. akhirnya mendedikasikan untuk Pak, saya ikut Pak, SC Learning Pak, untuk bantu Bapak gitu. Akhirnya kita membuat toolkit Pak. Oke, Gitu. Nah, dari situlah yang kemudian coba kita hargai dari situ. Toolkit kan kalau relay PLC itu kan jarang Pak. Iya, iya. Ada kan mahal ya dari Mhm, PLK. Nah, mhm. saya cuma ngasih harga cuma 1 jutaan. Iya, iya. Sambutannya luar biasa Pak. Begitu Pak. Makanya Alhamdulillah. kalau kondisi kayak gini itu gimana Pak ya menurut Bapak? Apakah konsep ini saya teruskan gitu selama saya di Palembang atau dipindah ke move full bisnis, full apa namanya?